Halo, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik dokumen sistem. Sebelumnya, saya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Irzafian Anggara dengan MPM 180 130 10 151. Kemudian Alfian Ananta Pramadya dengan MPM 180 130 10 182 dan Hafid Yunus dengan MPN 180 130 10 183. Kemudian dengan bernama Novaldo Rizky Tanama dengan MPM 180 130 10 192. Kemudian dan terakhir Sultan Daifullah dengan MPM 180 130 10 202. Berikut ini ada mempresentasikan tentang yang disampaikan oleh Hafid Yunus. Mari dipersilakan Hafid Yunus. Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks atau konteks diagram dikarenakan memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Contohnya, Ashton menggambarkan figur 35 untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan pengkajian pada S dan S. Sistem pemrosesan pengkajian menerima data kartu waktu atau time card dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan 1. Laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. 2. Cek pembayaran karyawan. 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank. Dan 4. Informasi penggajian untuk manajemen. Ashton menggunakan prosedur penggajian S dan S dalam tabel 31 untuk menyusun diagram konteks ke dalam level yang lebih rendah secara berturut-turut, masing-masing dengan angka detail yang bertambah. Nah, ini adalah figur 35, diagram konteks untuk pemrosesan penggajian S dan S. Bisa dilihat dari departemen ke sistem pemrosesan penggajian menggunakan kata waktu dan sumber daya manusia, ke sistem pemrosesan penggajian menggunakan formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan. Nah, setelah masuk pada proses sistem pemrosesan penggajian, barulah ada laporan pajak dan pembayaran yang mengujuk ke badan pemerintah, dan cek karyawan ke karyawan dan cek penggajian kepada bank, serta laporan penggajian ke manajemen. Narasi dalam tabel 31 menjelaskan 5 aktivitas pengolahan data sebagai berikut. 1. Memperbarui file induk karyawan atau penggajian pada paragraf pertama. 2. Menangani kompensasi karyawan paragraf kedua, kelima, dan keenam. Selanjutnya, dalam bab ini Anda akan melihat pembagian aktivitas ke dalam bagian-bagian lain dalam DAD level rendah. 3. Membuat laporan manajemen atau paragraf ketiga. 4. Membayar pajak paragraf keempat. 5. Masukkan NT ke buku besar paragraf terakhir. Dari kelima aktivitas dan semua arus data masuk dan keluar ditunjukkan dalam tabel 32. Dalam tabel 32 ini ada aktivitas dan arus data dalam pemrosesan pengkajian di S dan S. Pada aktivitas ada memperbarui file penggajian atau karyawan, dan kemudian pada input data di sebelahnya ada formulir karyawan baru, formulir perubahan karyawan,
kemudian ke output data file penggajian karyawan yang diperbarui. Pada aktivitas membayar karyawan, yang diinput data adalah data waktu, file penggajian atau karyawan, dan tabel tarif pajak. Nah, untuk output datanya, cek karyawan, register penggajian, file penggajian atau karyawan yang diperbarui, serta voucher pengeluaran kas penggajian. Pada aktivitas selanjutnya ada mempersiapkan. Pada aktivitas lainnya ada mempersiapkan laporan. Nah, mempersiapkan laporan ini input datanya berupa file karyawan atau penggajian, kemudian output datanya ada laporan penggajian. Pada aktivitas lainnya yaitu pajak pembayaran. Pada pajak pembayaran ini ada input data yang berupa file karyawan atau penggajian. Yang kemudian outputnya ada laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Untuk aktivitas memperbarui buku besar, input datanya ada voucher pengeluaran kas pajak penggajian, voucher pengeluaran kas penggajian. Sedangkan untuk output datanya ada buku besar yang diperbarui. Kemudian Einstein membuat diagram konteksnya dan membuat DAD level 0 atau yang disebut level 0 dikarenakan ada titik desimal yang berarti 0 seperti 1,0, 2,0 dan lain-lain yang ditunjukkan pada figur 36. Perhatikan bahwa beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DOD. Contohnya dalam proses 2,0, di mana arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan berupa tabel pajak dan register penggajian. Arus data ini adalah internal untuk aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DAD selanjutnya. Einstein menggambarkan proses 2,0 atau membayar karyawan untuk membuat DAD level 1 yang memiliki satu tempat desimal, contoh 2,1, 2,2 dan lain-lain. Figur 3-7 Figur 37 memberikan hal yang lebih mendetail mengenai pengolahan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan, dan itu termasuk diagram arus data. Penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi meliputi sumber, tujuan data, dan proses transformasi dan penyimpanan data, yaitu sumber data atau data source adalah entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data destination, entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data atau data flow, pergerakan data ya di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Proses tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Penyimpanan data atau disebut data store, tempat atau media penyimpanan data sistem. Berikut simbol diagram arus data. Berikut simbol diagram arus data. Simbol kotak atau disebut juga nama sumber dan tujuan data. Penjelasan orang dan organisasi dikirim data dan menerima data ke sistem yang diwakili oleh kota persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data link. Tanda melingkar arus atau juga disebut arus data. Arus data ke dalam proses disajikan oleh garis melengkung atau garis lurus dengan panah. Simbol bunder, proses transformasi yang data ke input atau ke output diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut dengan gelembung bubble. Garis 2, penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Tanda segitiga kecil atau
pengendali internal diberi nomor jasa tabel, lihat bab 12 atau 16. Berikut elemen diagram arus data dasar. Sumber data ke arus data B, dibuder ke proses C, bisa ke arus D atau arus E. Kalau ke arus E ada tujuan data, kalau ke arus D data ke proses bisa ke arus data atau penyimpanan data, habis itu kembali ke proses, terus arus data ke tujuan data. Berikut pembagian pembayaran dan penerima pelanggan. Pelanggan A ke pelanggan L dengan proses pembayaran, atau juga pelanggan A ke pelanggan B dengan proses pembayaran C. Oke, saya Isafian Anggara menjelaskan pedoman untuk menggambarkan DAT. Yang pertama, memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. DAT adalah diagram asal arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk semua elemen data yang relevan, karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Dalam pusat diagram adalah lingkaran dengan nama sistem. Yang kelima, mengidentifikasi arus data. Mengidentifikasi arus data, pergerakan data signifikan memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Arus data terdapat terdiri dari satu kepingan datum atau lebih. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Yang ke-8, mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama sebaliknya dikelompokkan bersama. Yang ke-9, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen, dan mengidentifikasi setiap arus data ke dalam dan keluar. Yang ke-10, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, memasukkannya ke dalam DAT. Yang ke-11, memberi nama semua elemen DAT, kecuali untuk arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data. Nama penyimpanan data biasanya diperlukan. Yang ke-12, membagi subbagian DAT. DAT yang kacau sulit dibaca dan dipahami. Jika Anda memiliki lebih dari 5 hingga 7 proses pada satu halaman, dikomposisikan diagram konteks ke dalam proses lebih tinggi. Ke-13, berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses, lebih rendah atau lebih tinggi, membantu pembaca menavigasi antar level DAT. Yang ke-14, menyempurnakan DAT. Proseslah arus data selama beberapa kali. Setiap langkah tambahan membantu menyempurnakan diagram dan mengidentifikasi titik penting. Yang ke-15, mempersiapkan salinan akhir. Jangan mengisikan garis arus data saling melintasi satu dengan yang lain. Jika dibutuhkan, ulangi penyimpanan atau tujuan data. Oke, selanjutnya ke bagan alir. Bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir digunakan untuk menganalisa cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar alir digambarkan menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada simbol bagan alir di bagian
dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data. Nah, di sini ada simbol input atau output. Bisa dilihat secara jelas di sini. Selanjutnya, di sini ada simbol pemrosesan. Bisa dilihat juga di sini. Selanjutnya, simbol penyimpanan. Bisa lihat dengan jelas di sini juga. Yang selanjutnya lagi, yang terakhir, simbol lain-lain. Bisa dilihat secara jelas, secara rinci di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Sultan Daiful Zakwan, NPM 18013010202. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen pemrosesan pengajian di S dan S. Diagram alir sistem ini menggambarkan suatu hubungan antara input sistem pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran. Diagram alur pemrosesan penjualan ini mewakili proposal Aston untuk menangkap suatu data penjualan menggunakan terminal penjualan yang sangat canggih. Terminal akan menangkap beberapa dan mengedit file data penjualan dan mencetak tanda terima pelanggan. Terminal secara berkala mengirim suatu data penjual ke kantor pusat perusahaan sehingga piutang, inventaris, dan database penjualan pemasaran yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Lalu pada slide berikutnya, di sini adalah merupakan contoh tabel pengajian dan utang yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Bisa kalian lihat di sini macam-macam struktur tabelnya. Lalu selanjutnya, ini adalah struktur tabel dari manajemen dan buku besar yang saya sudah jelaskan pada awal slide. Dan buku besar dapat diperbarui. Manajemen data dan penggunaan lain dapat mengakses file kapan saja waktu dengan menggunakan sistem pemrosesan penyelidikan. Diagram alir sistem digunakan untuk menjelaskan aliran data dan prosedur dalam CIA. Setiap bab proses bisnis dalam bab 12-16 menggunakan diagram alir sistem untuk memberikan gambaran umum tentang cara kerja setiap proses bisnis. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang panduan untuk mempersiapkan diagram alir dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan yang paling pertama adalah pahami sistemnya. Di sini merupakan kembangan pemahaman ini dengan mewawancarai penggunaan, pengembang, dan manajemen, atau meminta mereka untuk mengisi kuesioner dengan membaca deskripsi naratif dari sistem, atau dengan berjalan kaki melalui transaksi sistem. Lalu yang kedua, identifikasi entitas yang akan dibuat diagram alir, mengidentifikasi departemen, fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal, mengenali proses bisnis, dokumen, aliran data, dan data prosedur pemrosesan. Lalu yang ketiga, atur diagram alur, rancang diagram alir agar datanya mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, di mana sesuai memastikan semua prosedur dan proses dalam urutan yang benar. Tunjukkan dari mana dokumen atau proses berasal, di mana data diproses, dan di mana data disimpan dan dikirim. Tunjukkan di posisi akhir dari semua dokumen untuk menjaga ujung longgar yang meninggalkan pembaca yang teruntai. Yang keempat, beri label yang jelas pada semua simbol. Tuliskan deskripsi dari sumber, masukan, proses, keluaran, atau tujuan di dalam simbol. Gunakan panah di semua garis aliran. Yang kelima, konektor halaman. Jika diagram alur tidak bisa dimuat pada satu halaman, beri nomor halaman dengan jelas dan gunakan konektor di luar halaman untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Di mana diinginkan, konektor pada halaman dapat digunakan untuk menghindari garis aliran berlebihan dan untuk menghasilkan halaman yang tampak rapi. Gambar sketsa kasar diagram alur. Yang keenam,
lebih peduli dengan menangkap konten daripada membuat sempurna gambar. Beberapa sistem dapat dibuat diagram alir dalam suatu draft. Tinjaulah dengan orang-orang yang akrab dengan sistem, pastikan semua pengguna konversi diagram alur konsisten. Dan yang terakhir, gambarlah salinan terakhir diagram alur. Tempatkan diagram alir nama, tanggal, dan nama pembuat di setiap halamannya. Selanjutnya, ini merupakan bagian alir sistem pemrosesan penjualan di S dan S. Bisa kalian lihat sini adalah struktur-struktur dari bagian pemrosesan penjualan S dan S. Selanjutnya, bagian alir program. Bagian alir program adalah program atau flowchart. Program ini menggambarkan sebuah urutan operasi logis yang dapat dilakukan oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Hubungan antara sistem dan diagram alur program ditampilkan pada hubungan antara sistem dan program alir. Diagram alir program menjelaskan sebuah logika khusus yang hanya dapat digunakan untuk melakukan suatu proses ditampilkan pada diagram alur sistem. Dan yang selanjutnya merupakan contoh hubungan antara sistem dan program diagram alir. Diagramnya yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Halo, nama saya Novaldo Rizky Tanama, NPM 180 130 10 192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram proses bisnis atau DPB. Adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Nah, untuk contoh itu ada dua, yaitu aktivitas dalam siklus pendapatan, yang dimana diantaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan menginformasi penerimaan pesanan pelanggan. Lalu untuk aktivitas dalam siklus pengeluaran, itu diantaranya adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Jadi, DPB untuk siklus pendapatan hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual. Sedangkan PDB untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Lalu selanjutnya, pedoman mempersiapkan diagram proses bisnis. Nah, ini ada beberapa pedomannya, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Nah, untuk menggambarkan pemahaman ini, itu harus dengan mengobservasi proses bisnis organisasi dan arus data, serta mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis. Dan untuk mengidentifikasi, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi departemen, yaitu meliputi fungsi-fungsi bisnis dan pihak eksternal. Lalu yang kedua, mengidentifikasi proses bisnis yang meliputi dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. Lalu selanjutnya yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Nah, ini seperti DAD. Nah, untuk DPB menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak merinci. Contohnya dengan teknologi seperti apa aktivitas proses terjadi. Oleh karena itu, DPB tidak perlu untuk direvisi setiap kali teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas berubah. Lalu, selanjutnya yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Nah, ini seperti DAD, yang berbagai level detail dapat ditunjukkan. Nah, untuk DPB hanya dapat menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi, atau level aktivitas yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah ke dalam subaktivitas yang menunjukkan secara lebih mendetail. Lalu selanjutnya yang keempat, mengelola bagian alir. Nah, DPB biasanya terdiri dari dua kolom dan beberapa garis yang diperlukan untuk menjelaskan proses. Nah, kolom pertama yang menunjukkan
karyawan dan departemen lain yang terlibat dalam proses bisnis. Lalu, kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Nah, DPB menggambarkan langkah-langkah besar dalam proses secara berurutan, membaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Lalu yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Nah, ini menunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dan dalam baris yang sesuai, menggunakan simbol yang sesuai. Nah, yang keenam, itu menggambarkan sketsa kasar DPB. Nah, ini menyempurnakan DPB yang dibutuhkan hingga proses bisnis digambarkan secara akurat dan diagram dapat dipahami dengan mudah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menggambar salinan final DPB. Dengan menempatkan nama DPB, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan pada setiap halamannya. Lalu selanjutnya ada simbol diagram proses bisnis. Nah, di sini ada 6 simbol. Yang pertama itu ada simbol mulai yang berfungsi mengawali proses. Lalu di bawahnya itu ada simbol akhir yang berfungsi mengakhiri proses. Lalu selanjutnya di bawah itu ada simbol aktivitas dalam proses. Maksudnya adalah aktivitas apa yang sedang dilakukan dalam proses tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada simbol keputusan. Nah, ini berfungsi untuk menyetujui apakah aktivitas tersebut benar atau salah. Lalu ada simbol arus. Nah, ini berfungsi sebagai pergerakan aktivitas sebelumnya menuju ke aktivitas selanjutnya. Dan yang terakhir ada simbol informasi anotasi. Nah, ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB.